Hi again everyone, welcome back again di All Coins Update. Tadi saya sudah update untuk Manta sekitar 3 jam yang lalu. Lalu requestnya sama ya teman-teman, kalau bisa Ondonya sekalian. Jadi kita akan coba untuk review Ondo token juga, bagaimana progresnya. Previously kita udah beberapa kali update seputar Ondo ya, ada beberapa video yang saya sudah post. Dan juga kalau teman-teman yang sering banget ikut di live streaming, ya probably Ondo adalah salah satu yang paling regular ya di request sama teman-teman. So buat kalian yang mungkin belum sempat nonton juga ya soal live streaming seputar prepare for massive alt season, saya sangat rekomendasikan untuk nonton terlebih dahulu supaya teman-teman tahu positioningnya saat ini tuh kita berada di mana ya. Ini personally teman-teman sekalian, before saya masuk lebih jauh seputar Ondonya, saya pengen bawa kalian ke total 3 dulu di sini untuk menjelaskan ya bagaimana progres kita saat ini dan kita tuh udah di mana sih sebetulnya. Kalau kalian lihat ini ada dua line penting ya, all time high 2018 dan SNR atau resistance ya pada sekitaran area 176 billion dollar. Dan kalau kita lihat di sini, technically ini adalah all time high 2021 dan ini adalah resistance yang ada pada sekitaran harga atau indeks 833 miliar dolar ya, atau billions of dollar. Alright. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat saat ini kita tuh ada di mana sih? Ini saya lupa ya. Kayaknya saya pernah ada bahas di satu live streaming menjelaskan tentang kondisi kita saat ini ada di mana gitu loh. Which is sebenarnya pada kala itu saya percaya itu kita ada di sini guys ya. Masih dalam fase akumulasinya. Once kita breakout, ini kita langsung ngejar untuk ngetes ke area resistance sebelumnya. Kalau kalian lihat pada pergerakan tahun 2021, itu memang nggak smooth ya, harga naik, kemudian ada satu titik dia mengalami konsolidasi atau pullback dulu. Ini naik dan turunnya ini lumayan guys. Kalau kalian lihat dari sini ke sini ya, naiknya itu berapa? Kita mungkin bisa cek di sini. Wait a minute. Ya, saya munculkan dulu labelnya ya teman-teman biar kita bisa lihat angkanya berapa sih gitu kan. Nah, itu lebih kurangnya 55 billion dollar guys. Tapi kalau kita lihat pullbacknya juga nggak main-main. Ini turunnya sekitar 47 billions of dollar ya, dan total itu adalah 30%-an dia mengalami pullback. Jadi kalau teman-teman sekarang nih dalam kondisi panik ya, tadi saya sudah jelaskan di video Manta bahwa bigger picture-nya itu kita masih bullish, but tidak bisa dipungkiri yang namanya retracement, koreksi itu ada. Ya, kalian harus ingat bahwa chart itu pergerakannya seperti ini, ya kan? Bukan ini terus naik terus ya sampai nembus layar kan, ibaratnya naik terus ya begini ya kan? Kayak ya memang sih ada momennya kita akan seperti itu, tapi mungkin nggak sekarang ya. Mengingat halving aja itu belum teman-teman, dan rencana halving itu bukan rencana sih, diperkirakan ya sekitaran tanggal 20-an, nah lebih kurangnya di bulan April alias bulan depan. So it's gonna be interesting teman-teman sekalian ya. Kita belum masuk halving tapi kita udah ngelihat market bullish. Mungkin sebenarnya ini adalah enak teman-teman ya kalau kita bilang buat teman-teman yang baru kenal kriptonya tuh sekitar Februari, Maret atau bahkan Januari, Desember itu enak teman-teman. Tapi kalau buat yang udah kenalnya sejak lama nih dari 2022, wah mereka udah ngerasain asam garamnya. Jadi kayak pullback begini biasa. Justru ini adalah kesempatan untuk kita akumulasi. Ya, nanti saya jelaskan lebih detailnya lagi, tapi kita kembali ke sini teman-teman. Sehingga kalau kita lihat saat ini kan udah berapa consecutive weeks nih? 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 minggu total. Kita tuh naik terus, gak ada turunnya gitu ya. Turun ada tapi langsung dibalas dengan candle bullish lagi dan dia naik lagi. Jadi kalau kita ngelihat saat ini kalau misalnya mengacu pada data ya atau historical movement di sekitaran tahun 2020-an. Mungkin saya bisa ambil untuk projection ya dengan cara seperti ini teman-teman. Kita tambahkan bars pattern, saya ambil ke highest-nya aja lah ya, yang berikutnya nggak perlu teman-teman. Nah ini kita print, ini kita geser ke sini. Ini lebih kurang gambarannya nih guys ya. Bayangin kalau ini yang terjadi ya, of course sih saya nggak ngarep sampai kayak begini ya, karena harus diingat ini kan 2020-2021 posisi naik itu dari sekitaran lebih kurangnya 30 miliar dolar jadi 744 miliar dolar ya. Total kenaikan ada 960 miliar dolar, which is itu sangat signifikan ya. Kalau sekarang dari sini ke sini sih ya memang sama ya kalau lihat bentuknya, tapi kan dia butuhnya 5,2 triliun guys.
5,2 triliun saya nggak tahu ya kira-kira bisa terrealisasi atau tidak, tapi ya setidaknya biar teman-teman punya projection, oh ya ini lebih kurang kayak gini gitu kan. Kapan sih kita bener-bener sangat bullish? Kalau dulu sih minimal dia ambil resistance dulu, jadi begitu dia break di sini langsung kenceng naiknya ya. Di sini udah kenceng tapi ini lebih kenceng lagi. Nah kalau kita lihat saat ini ya sama, ini ada resistance dan minimal dia ambil dulu, baru kemudian kita bisa mengharapkan penguatan yang sangat impulsif, terutama pada altcoins-nya teman-teman. Nah itu bakal menarik banget kalau bisa terrealisasi. Ya mudah-mudahan ya kan, kita semua punya high conviction lah di sini, punya keyakinan penuh ya bahwa next bull run kita bakal jadi orang kaya lah ya, atau orang tajir gitu ya. Terutama buat yang pada naruh harapannya di koin-koin meme ya. Saya udah lihat banyak banget orang lucu-lucu ya, kayak aduh gue punya Shiba Inu nih ya sekitar 500.000 token. Wah kalau Shiba Inu naik ke 1 rupiah aja atau berapa gitu dia bilang ya, berarti ini total saya punya sekian. Wah saya bakal jadi miliarder. Wah ya amin ya. amin. Berarti dia nggak ngerti konsep market cap tuh ya. Kalau Shiba Inu sampai ke 1 rupiah itu berarti market capnya udah ngalahin mungkin BNB kali teman-teman. Luar biasa. Oke, skip ya, skip that part ya. Nah kita lanjut sekarang. Total 3, mudah-mudahan udah ada gambaran, udah ada bayangan ya teman-teman, kita tuh positioningnya di mana. Jadi kalau masih ada yang tanya ini kita telat nggak sih, ya silakan dijawab sendiri dari chart ini ya, kira-kira seperti itu. Nah nextnya kita mau review seputar Ondo. Ondo itu kita udah analisis sejak lama guys. Per kondisi dia belum breakout dari ascending triangle itu sampai sudah breakout sampai di sini membentuk inside bar. Ya kalau kalian ingat ini kita live streaming ngebahas nih inside bar itu artinya apa sih ya kan? Momen dimana harga mengalami konsolidasi preparation untuk next pushnya. Dan sekarang kalau kita lihat Ondo itu technically sedang mengalami pullback. Ya, secara teknikal. Nah, saya jelaskan teman-teman secara keseluruhan biar Anda semua paham, terutama buat yang mungkin masih beginner ya. Kalau bilang tuh biasa dia pakai kedoknya, "Kak, belinya di berapa ya?" Mohon maaf saya beginner. Ya, kalau beginner jangan langsung beli. Beginner itu belajar dulu baru nanti menentukan mau belinya gimana gitu ya. Itu kadang-kadang nih ya teman-teman emang paling bisa ya itu kayak temen gue kena penyakit ini ya padahal dia yang kena aduh ya. Itu biasa sering banget dipakai sama orang-orang soalnya. Oke, lanjut dulu guys. So this is the low point, create higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Sebenarnya teknik ini kalau kita ngelihat secara gambaran besar ini tuh wavesnya masih berlangsung ya. Satu ibaratnya ini udah ini 1 ya, 2, 3, 4. Ini kita bukan ngomongin Elliott wave ya, tapi 5, 6 ya, 7, 8 dan 9 wave total. Dia masih di dalam struktur yang bullish. Jadi saya anggap ini tuh sebenarnya adalah satu swing. From the very bottom to the very top ini adalah satu swing smooth. Kenapa teman-teman saya bisa bilang begitu? Karena kita nggak pernah ngelihat dia ngambil low point-nya guys. Jadi ini low point ya. Saya marking seperti ini. Ini dia create higher high, dia create higher low, dia create higher high, dia create higher low. Ya, di sini dia create higher high, for example di sini dia create higher high, di sini dia create higher low. Di sini dia create higher high, di sini dia create higher low. Di sini dia create higher high dan saat ini pun kita belum ngambil yang namanya low point ini. Jadi ini tuh sebenarnya bahkan belum masuk ke pullback. Ini cuman internal structure-nya saja sedang mengalami koreksi. That's it teman-teman. Ondo itu masih luar biasa menurut saya, ini strong banget ya trennya, dia punya bullish movement-nya. Kemudian kalau kalian penasaran ya, ini bisa pakai line chart, kalian gunakan yang namanya horizontal ray kayak gini, kalian tambahkan yang namanya box di sini biar kalian tahu ini adalah range area, bukan spesifik satu level. Itulah area support resistance untuk Ondo saat ini. Ya, bener-bener dia pun bahkan belum retest terhadap level sebelumnya. Dan kalau di sini mengalami koreksi, saya rasa wajar karena memang di sini terdapat yang namanya fair value gap. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu fair value gap, research ya, pelajarin fair value gap. Kalian bisa cari yang namanya di sini fair value gap. Ya, kemudian ada yang namanya imbalance, ada lagi namanya CB, ada lagi namanya BC. Ya, CB itu artinya adalah sell side imbalance dan buy side inefficiency. Nah, ini gimana ya tulisannya ya? Harusnya gini ya.
Ya, pokoknya begitu ya teman-teman ya. Nanti yang posisi BC-nya itu sebaliknya, buy side imbalance, sell side inefficiency. Nah, itu banyak banget ya teman-teman penjelasannya. Tapi intinya apa ya? Intinya gini, ketika terdapat gap antara high point dan low point ini yang tidak bertemu, itu berarti banyak banget buying order di situ yang nggak keeksekusi. Ya, prinsipnya tuh kayak kalau kalian misalkan contoh nih, pernah nggak sih main saham mengalami yang namanya ARA atau ARB? ARA tuh adalah auto reject atas, ARB adalah auto reject bawah. Apa yang menyebabkan itu? Ketika buyersnya ya, buying ordernya dan selling ordernya nggak ketemu, nggak match gitu. Ya, terlalu banyak sehingga di sini kosong. Nah, ketika kosong, buat teman-teman yang mungkin trading saham atau jual beli saham pasti pernah ngerasain dong, mau jual tapi nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Harganya turun terus sampai terjadi yang namanya ARB itu, alias auto reject bawah. Nah, ini lebih kurang prinsipnya sama seperti itu, mengalami auto reject atas. Kalau kalian lihat, pernah nggak terjadi? Di sini ada. Ya, ini fair value gap. Ya, fair value gap di sini terbentuk, kemudian apa yang terjadi? Harga fill the fair value gap, nutup dari sini ketemu di sini, ya, jadi balance, habis itu baru dia naik lagi. Nah, itu lebih kurangnya teman-teman. Di sini juga saya rasa mungkin terjadi. Ya, memang dia harus nge-fill fair value gap-nya dulu di luar daripada situasi market yang memang hari ini terkoreksi. Faktornya apa? Ini, data PPI. Tadi 1930 rilis, kemudian kita ngelihat dari S&P 500, Nasdaq, semuanya mengalami koreksi. Ya, ini kalian lihat candle 1 jamnya. Nah, S&P 500 turun, Nasdaq juga turun. Ditambah ya, Bitcoin-nya juga pasti ikut turun. Nggak mungkin nggak ikut turun. Karena dia ketarik dan memiliki korelasi positif dengan saham. Ya, sekiranya seperti itu. Nah, sekarang Ondo gimana? Ya, udah pasti ikut ketarik lah. Ya kan? Hampir semua altcoins lah hari ini ikut ketarik. Hanya ada beberapa saja yang bisa resist dan bertahan dari tekanan jualnya. Tapi saya bilang ini special case lah. Mungkin hanya sekian aja dari seberapa banyak ya. Jadi, secara mayoritas, itu mungkin akan sulit untuk kita nge-catch ya. Ini di mana nih kira-kira koin-koin yang anti tekanan jual dari Bitcoin. Tapi yang istilahnya kena tekanan jualnya hampir rata semuanya kena. Jadi teman-teman harus pahami itu ya. Nah, sekarang posisinya kita lagi retest terhadap fair value gap. Lalu kalau secara internal structure kalian mau gunakan Fibonacci retracement untuk menentukan, well technically ini yang menurut saya menarik, kita berada tepat di kisaran Fibo 0,5% dan itu di kisaran $0,52. Ondo menemukan confluence ya. Confluence itu adalah penggabungan dari beberapa key level. Salah satunya adalah Fibonacci 50% di sini, kemudian ada support resistance dan ada fair value gap. Kalau saya tambahkan yang namanya exponential moving average, kelihatannya 21 punya EMA 21 periode 21. Itu juga dekat di level itu. Jadi itu memang area yang mungkin akan direvisit oleh Ondo, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menjadi pijakan, ya. Kalau kita lihat kan kayak gini nih polanya teman-teman, tuh ya. Ini saya bawa ke samping. Nah, lebih kurang kan kayak gini teman-teman ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya kalau ini higher low, harapanmu adalah berikutnya seperti ini gitu ya. Semoga cukup jelas sampai di perspektif time frame daily-nya. Kalau kita ngelihat lagi dari perspektif time frame hourly-nya, mungkin ini lebih cocok buat orang-orang yang memanfaatkan untuk entry tapi menggunakan proper timing gitu. Ya, sebelumnya saya sempat ada upaya untuk melakukan long pada Ondo guys, per dia breakout dari falling wedge ini. Namun sayangnya gagal, karena kita ngelihat harga sudah sempat break and retest, sudah bagus naik, kemudian dia patah trend di situ. Kalau kalian notice, ini juga terdapat yang namanya trend line. Ya, jadi di satu sisi kita mempertimbangkan bagaimana jika seandainya ini adalah A, B, and then sekarang ongoing untuk mencari C wave-nya dalam proses koreksi secara gambaran besar. Jadi kita ngelihatnya di sini, ini adalah A wave, di sini pullback-nya B wave, dan sekarang ongoing mencari C wave-nya. Ya, lebih kurang seperti itu. Nah, ini yang kita lihat saat ini ya sedang berlangsung pada Ondo itu sendiri, teman-teman. Nah, sekarang kita bawa teman-teman ke time frame 4 jam. Ya, kalau tadi di di daily kalian bisa lihat ya, sebenarnya SNR-nya ada di 0,50668. Tapi kalau kalian lihat 0,5668 itu sebenarnya di sini, tengah-tengah. Ya kan, antara badan candle yang di atas itu. Makanya kalau misalnya kita lihat kadang daily sama 4 jam itu bisa beda-beda tipis. Tapi ada pun yang kayak gini teman-teman. Di sini SNR dan kalian bisa lihat
bahwa harga di sini hanya mengalami yang namanya fake out saja. Habis itu dia balik lagi dan dia naik lagi gitu ya. Nah, kalau saat ini menurut saya ini ada SNR juga pada time frame 4 jam dan itu ada di kisaran level-level saat ini yaitu di 0,5265 dolar. Ya, di sini saya marking, saya tambahin kayak gini teman-teman. Lalu kita gunakan Fibonacci box seperti ini dan saya extend ke samping. Nah, teman-teman bisa lihat ya, technically ini adalah tahanannya. Lalu untuk struktur internal, karena ini sudah ada sempat dia sekali mengalami pullback yang begitu drastis dan signifikan, saya anggap ini sebagai bagian dari liquidity sweep. Kemudian kita gunakan Fibo retracement bottom to the top ya, lebih kurang seperti ini, dan dan kita mendapatkan level Fibo 0,5% yang sama dengan yang time frame daily ya. Ini 93, beda dikit doang 96 gitu ya, cuma beda 3 tik. Gak ada rasa lah ya kalau market lagi kayak begini teman-teman sekalian. So sebenarnya Ondo dilihat dari perspektif ini tuh udah masuk ke dalam area untuk melakukan reakumulasi. Jadi kalau kalian yang percaya Ondo secara fundamental ya, terutama buat kalian yang pegang di spot, menurut kalian ini bagus ya, menurut saya sih ini udah merupakan area yang menarik untuk melakukan transaksi cicilan gitu ya. Jadi kalau transaksi cicilan lagi ya, istilahnya udah boleh enak untuk cicil beli gitu ya. Kalau misalnya kalian bilang, tapi Vin ini kan ada trend line nih, trend line ini bisa nggak jadi acuan? Ya bisa juga teman-teman, bahkan dia belum breakdown dari trend line. Dan kalau dia breakdown dari trend line, ketahuilah kadang-kadang sifatnya itu bisa saja hanya untuk fake out doang. Jadi dia balik lagi naik ke atas karena memang di sini dibutuhkan untuk mencari liquidity tambahan. Ya, bigger players tuh kalau mau beli, jadi mereka bisa manfaatin trendline itu supaya orang-orang yang panik jual, mungkin mereka ngelihat ini sebagai apa? Sebagai oh ini kayaknya membentuk channel nih, channelnya udah break nih, ya ini berarti saatnya turun nih market, harusnya saatnya koreksi nih. Nah, mereka melakukan selling ya kan, atau mereka sell short, atau mungkin mereka jual, mereka punya Ondo. Nah, disitulah jadi punya order lebih untuk para bigger players bisa melakukan reakumulasi. Alright, so untuk saat ini saya kotakin lagi teman-teman biar kalian ada gambaran lebih detail lagi ya. Lebih kurangnya ini adalah area yang SNR penting kalau menurut saya pada Ondo. Selama Ondo nggak break dari sini, berarti sebenarnya dia punya kekuatan yang cukup powerful ya untuk dia tetap rebound lagi. Karena kalau kita lihat tekanan jualnya di sini nggak terlalu seagresif seperti di Bitcoin dan kawan-kawan. Jadi ini adalah low point kamu, ini adalah high point kamu untuk struktur internal saja. Gitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa oh ya ini adalah satu swing ke atas turun ke bawah, terus tadi satu naik ke atas dan sekarang lagi turun ke bawah. Nah ini kita nggak tahu nih nanti dia developmentnya kayak apa, tapi teman-teman bakal punya gambaran per nanti kita ngelihat secara struktur, terutama time frame 1 jam itu minimal sudah mulai berubah ya. Entah teman-teman menghubungkan antara trendline lagi ya kan, wah ini kayaknya trendline nih, selama trendline belum break berarti belum siap untuk reversal. Atau teman-teman yang lebih advance, kalian udah mengerti yang namanya struktur. Kita ngelihat di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau dia nggak create higher high, ini kan berarti belum siap untuk reversal gitu. Jangan harap istilahnya kita ngelihat market bisa naik kalau misalkan high point ini aja tuh nggak berhasil diambil, kira-kira seperti itu. Oke, semoga cukup jelas teman-teman dari apa yang saya jabarkan di sini, termasuk total 3-nya juga tadi saya sudah kasih sedikit gambaran. Semoga kiranya kalian dapat informasinya dengan baik ya, bisa menyerap seluruh value yang ada di dalam video ini, baik itu dari cara saya menjabarkan sampai ke penjelasan yang saya anggap kenapa si Ondo ini masih dalam keadaan bullish ya, kira-kira seperti itu. So God bless to you all and sampai jumpa kembali di update berikutnya, and God bless guys, cheers, bye bye.